2 bulan ya. Nah, adik-adik masih semangat? Harus ya. Karena walaupun kita mengadakan ibadah online, tetapi sukacita di hati itu tidak akan pernah berkurang kalau kita tetap menikmati Tuhan di dalam hidup kita. Oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa, ayo, apa yang mau kita siapkan terlebih dahulu? Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, apa? Ayo, buku catatan. Oke? Yang ketiga, yang paling penting, apa? Hati. Ya, bagus. Nah, adik-adik, kakak mau mengingatkan di awal gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengikuti ibadah online, kita mulai ibadahnya pagi-pagi ya, jangan kesiangan. Oke? Biasa kita jam 8 mulainya kan, maka jam 8 ya, supaya bisa melihat suasana pagi hari itu seperti hari Minggu ketika kita ibadah di gereja seperti apa. Bisa? Bisa ya? Oke, ya kita mulai ibadah. Lipat tangan, tutup matanya. Ikuti Kak Desti berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan masih dapat mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan, berkati hati kami, berkati mulut kami, berkati mata kami, tangan kami, dan semua anggota tubuh kami untuk dapat memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi Martata Huak Manuki. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak kami diikuti Amang ya. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Hukum Taurat untuk kita anak-anak kami, hukum Tuhan yang pertama sampai dengan kelima. Amang diikuti ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung
yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namamu. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33. Kita berdoa karena kami diikuti amangnya. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dari Big or Small.
bisa bangkit berdiri. Semua semangat ya. Kita berdoa bersama-sama di putih amangnya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, ya kita masuk ke bagian ayat hafalan, ya. Nah sebelum kita bersama mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini, yuk kita lihat video dari teman-teman kita 3 orang. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Nah kita sama-sama ya mengucapkannya sekarang. Yuk 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi ya, yuk lebih kuat suaranya, sama-sama, ayo. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya
bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi, Tuhan cinta semua anak. Shalom adik-adik, masih semangat kan? Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo semua adik-adik ambil sikap berdoa yang benar. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur buat pujian yang sudah kami nyanyikan, dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Sertailah kami Tuhan supaya kami bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tahu nggak ya siapa kakak sekolah minggu yang bicara di depan ini? Masih ingat nggak dengan suara kakak? Masih kenal nggak dengan kakak dari suaranya? Ada yang bilang, sepertinya aku kenal loh kak, tapi lupa. Siapa ya? Siapakah aku? Nah, kakak kasih tahu ya ciri-ciri kakak. Kakak orangnya badannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Rambut kakak warna hitam, panjangnya sebahu dan ikal. Terus kakak punya tahi lalat di dagu. Sudah ada yang ingat kakak ini siapa? Ingat sih kak, tapi siapa ya? Susah loh kak menyebutkannya. Nah, kakak tunjukkan ini. Ini tangan kakak. Udah lihat belum tangan kakak? Sudah ada yang tahu? Nah, kakak makin besarkan nih suaranya. Sudah ada yang ingat dari suara kakak? Belum loh kak, kan kakak nggak kelihatan. Oke deh, kakak tunjukkan sedikit. Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang kenal? Enggak lah, kamu sudah kelihatan cuma tangan. Oke ya, sekarang kita hitung ya, sama-sama ya. 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tadaa! Sudah ada yang ingat kakak ini siapa? Nah, kakak kan sudah kelihatan ini. Sudah ada yang ingat kakak ini siapa? Siapa ya kak ya? Kita kan sudah lama gak ketemu kak. Kakaknya sedih loh gak diingat kakaknya. Sudah ada yang ingat kakak ini siapa? Oke deh, kakak kasih tahu. Oh, kakak dengar Joel bilang kakak Tari. Kakak Tari ini baru apa? Gak ada yang tahu. Nah, kakak kasih tahu ya. Nama kakak Lestari Baru Tampu Momon, yang biasa dipanggil kakak Tari. Sudah ada, sudah ingat kan semuanya? Nama kakak ini siapa? Ayo,
Nah, sekarang kita mau membacakan firman Tuhan. Tadi kakak sekolah minggu di awal ibadah sudah mengingatkan kita untuk menyiapkan Alkitab. Sekarang buka Alkitabnya di Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kita bacakan sama-sama ya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Adik-adik, kakak punya satu gambar loh, tapi gambarnya belum tersusun dengan rapi. Mau ya bantu kakak untuk menebak gambar siapakah ini? Nah, di sini kakak sudah tempel satu potongan gambarnya. Dari potongan gambar ini sudah ada yang tahu belum ini gambar siapa? Siapa? Stefani. Oh, Stefani apa Stefani? Mana tahu nggak itu gambar siapa? Itu kan potongan gambarnya cuma satu. Stefani nggak tahu itu gambar siapa. Oke, sabar ya Stefani. Kakak mau tempel potongan gambar yang kedua. Nah, kita tempel potongan gambar yang kedua ya. Ini sudah mulai ada kelihatan lengannya sama rambutnya setengah. Sudah ada yang tahu? Belum lah kak. Masih 2 potongan gambarnya kok langsung tahu itu gambar siapa? Oke deh, kita tempel lagi potongan gambar yang ketiga. Oke, kita tempel ya. Ini potongan gambar yang ketiga. Nah, ini potongan gambar yang ketiga. Siapa yang tahu dari sini? Udah 3 potongan gambar loh kakak buat. Nah, kata si Molly, "Oh, sepertinya aku kenal kak, tapi aku ragu. Itu gambar siapa? Aku takut itu salah." Oke, kita buat potongan gambar yang keempat. Kita tempel ya. Nah, ini badannya hampir semuanya sudah kelihatan. Nah, sekarang kakak mau tanya, ini gambar siapa ya? Ih, masih ragu loh kakak. Kakak ini dari tadi nanya gambar siapa, kami masih ragu bilang itu siapa. Oke, kita tempel gambar yang kelima, potongan gambarnya yang kelima. Nah, ini potongan gambar yang kelima. Siapa? Ayo. Maunya utuh lah kak. Kakak ini bertanya-tanya dari tadi. Oke lah, kita buat potongan gambar yang keenam. Nah, ini dia gambarnya. Sekarang gambarnya sudah utuh, sudah kita susun rapi. Siapa yang tahu ini gambar? Nama gambarnya siapa ya? Gambarnya oh Jasmine. Kenapa Jasmine? Itu gambar Tuhan Yesus kak. Nah, betul. Ini gambar Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu ini gambar Tuhan Yesus dari mana ya? Dari mana yuk tahu ini gambar Tuhan Yesus? Siapa ya Yesus itu? Ada yang tahu siapa Yesus itu? Nah, jadi kan adik-adik adalah anak sekolah minggu
Mau kan mendengarkan cerita kakak? Nah, dengarkan cerita kakak sekolah minggu dulu hari ini ya. Nah, kakak mau menceritakan. Pada suatu hari, Yesus berjalan ke kampung-kampung bersama ke-12 muridnya di daerah Filipi. Bersama dengan pengikut Tuhan Yesus yang sangat banyak sekali. Pengikut Tuhan Yesus ini banyak selain ke-12 muridnya. Lalu sambil mereka berjalan menyusuri desa, menyusuri kampung-kampung, Yesus bertanya sama murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus. Lalu ada murid Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Kata mereka, kamu itu Yohanes Pembaptis. Lalu ada lagi satu lagi murid Tuhan Yesus mengatakan, kata mereka, kamu itu seorang dari para nabi. Nah, benar gak sih yang mereka katakan itu? Benar gak jawabannya itu? Lalu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tapi kan itu kata orang-orang. Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya, menurutmu aku ini siapa? Kata Tuhan Yesus. Lalu mereka bingung, yang lainnya bingung. Tapi adik-adik, ada satu murid Tuhan Yesus namanya Petrus. Siapa namanya? Petrus. Dia mengatakan demikian. Kamu adalah Mesias, katanya. Lalu Tuhan Yesus sangat senang adik-adik. Kenapa Tuhan Yesusnya senang? Yeay, kamu tahu siapa namaku, Petrus? Katanya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Aku tidak mau orang lain tahu, kata Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain bingung. Dan Petrus juga bingung adik-adik. Kenapa ya Tuhan Yesus ini gak dibolehkannya aku mengatakan ke semua orang kalau dia itu adalah Mesias? Seharusnya Tuhan Yesus itu senang kan adik-adik? Kalau Petrus itu mengatakan kepada semua orang Tuhan Yesus itu adalah Mesias, seharusnya Tuhan Yesus itu senang. Tapi Tuhan Yesus punya alasan adik-adik. Apa ya alasannya kakak? Nah, Tuhan Yesus itu mau siapa yang mau jadi pengikutnya itu bisa mencari tahu siapakah dia sebenarnya. Adik-adik mau tahu nggak siapakah Yesus itu? Mau tahu nggak? Ayo suaranya yang keras dong biar kakak dengar. Mau tahu nggak?
adik-adik, bagaimana cara kita mengungkapkan kebanggaan kita kepada Tuhan? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan. Bagaimana cara kita mengungkapkan, aku itu senang loh mengenal Tuhan Yesus, aku itu bangga loh memiliki Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Ya, benar, dengan cara bersyukur. Bersyukur dengan bagaimana? Tetap rajin berdoa, memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian, terus membaca firman Tuhan. Seperti contohnya hari ini kita ibadah, dari awal ibadah sampai akhir kita duduk yang manis, supaya tetap jadi anak yang ganteng dan tetap jadi anak yang cantik. Nah, terus bagaimana lagi? Bersyukur. Situasi saat ini contohnya, ada loh kan sekarang ini, apa sih namanya itu, sehingga kita tidak bisa ibadah sama-sama. Ada namanya virus apa namanya? Betul, virus corona. Nah, bersyukur kita bisa mengikuti ibadah online, ya, meskipun kita belum bisa beribadah sama-sama, tetapi kita tetap bisa beribadah lewat online, ya. Nah, dengan begitu adik-adik harus menjadi anak yang selalu mengucap syukur dalam hal apapun, karena kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Mau tetap menjadi anak sekolah minggu yang selalu bersyukur? Mau kan? Nah, sekarang jadilah anak sekolah minggu yang selalu bersyukur dan tetap menjadi anak yang hebat, selalu rajin mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Nah, sekarang lipat tangannya. Kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan supaya menjadi anak yang tetap bersyukur, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang memiliki Tuhan yang selalu menjaga kami kemanapun kami pergi. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan dalam situasi saat ini kami bisa mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami berdoa Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu yang terlibat dalam pembuatan ibadah online ini, Tuhan yang selalu menyertai mereka dalam aktivitas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu supaya mereka tetap semangat mengikuti ibadah di rumah. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Tuhan yang selalu mencurahkan sukacita di dalam dan di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak kami, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Tuhan Yesus baik.
Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pengumuman kedua untuk minggu ini, sama seperti minggu lalu, kita ada kegiatan sekolah minggu. Apa itu? Untuk orang satu. Halo adik-adik orang satu. Siapa adik-adik orang satu? Angkat tangannya. Oke, untuk adik-adik orang satu, nah, nih kakak ada menunjukkan sebuah gambar. Nah, bisa kita lihat bersama ya. Ini adalah gambar Tuhan Yesus lagi merapatkan kedua tangannya. Nah, adik-adik boleh print kalau adik-adik punya printer di rumah. Ya, nanti minta tolong sama papa mamanya untuk memprint. Kalau adik-adik tidak punya printer, digambar. Oke, setelah digambar ataupun di print, diwarnai ya. Nah, selanjutnya apa? Kan kedua tangan Yesus kan direntangkan. Pertemukan ujung tangan dengan ujung tangan, ya, tangan kanan dengan tangan kiri, membentuk silinder atau tabung. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai, foto ya, sama seperti tugas-tugas minggu lalu dikirimkan ke Facebook kita bersama.
berikut ini. Nah, ini merupakan nama atau gelar Yesus. Nah, kemudian ini ada tabel. Jadi, ke-15 kata itu adik-adik temukan di dalam tabel berikut. Ya, petunjuknya ada di atas. Bisa secara vertikal, bisa secara horizontal, atau diagonal kanan maupun diagonal kiri.